Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi. Kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung kita menggunakan fasilitas seperti ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kehadirat Ilahi Rabbi Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan masalah tentang kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang ada di MTS ini. Sebetulnya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Sanawiyah ini. Tapi untuk menitik beratkannya, sekarang kita akan bahas tentang masalah kegiatan ekstrakurikuler olahraga dikarenakan saya sendiri sebagai pembina putra. Nanti sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya sebagai pembina putra yang bernama Asep Erik Bastian. Nanti ada di pembina putrinya yaitu Bapak Sodikin. Di sana di eskul olahraga itu sendiri membawahi berbagai macam cabang olahraga. Ada bola voli, futsal, tenis meja, badminton, dan lain-lain. Catur pun ada. Karena apa? Kita mengacu kepada perlombaan-perlombaan yang akan dihadapi oleh Madrasah Sanawiyah ini sendiri, terutama perlombaan-perlombaan madrasah, tingkat madrasah, nanti akan ada tingkat sekolahan ini sendiri atau madrasah ini sendiri naik ke tingkat KKM atau kelompok kerja madrasah, nanti akan naik lagi ke tingkat kabupaten. Setelah tingkat kabupaten kita akan ke tingkat 4 wilayah, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi. Di situ akan naik lagi ke tingkat provinsi dan seterusnya. Dan di situ akan ada cabang-cabang lomba yang akan diperlombakan seperti yang saya bilang tadi. Itu adalah yang akan diperlombakan ke depannya. Jadi nanti diharapkan yang mempunyai bakat ataupun yang mempunyai kemampuan di bidang cabang olahraga yang saya sebutkan tadi, silakan kalian untuk melaksanakan nanti pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang akan dijadwalkan mungkin setelah kita pandemi mereda. Untuk sekarang mungkin kita masih menggunakan sistem pembelajaran daring ya. Nanti kedepannya mudah-mudahan setelah mereda kita bisa melaksanakan kegiatan untuk tatap muka langsung dan latihan langsung. Ini untuk menunjang pembelajaran olahraga pula yang ada di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, nanti bila kalian mencapai ataupun menggapai suatu prestasi yang membanggakan, itu tidak hanya membanggakan buat diri kalian sendiri ataupun madrasah, itu membanggakan seluruh dari aspek orang tua kamu dan seluruhnya. Wilayah pun akan ikut terangkat. Selain dari membanggakan, ada pula reward ataupun hasil yang akan kamu dapat, yaitu kamu akan lebih mudah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, contohnya misalnya kamu dapat prestasi juara tingkat kabupaten, tingkat madrasah kabupaten, kamu otomatis kemana sekolah yang akan kamu tuju, kamu akan mempunyai nilai tambah dan kemudahan yang akan kamu dapat untuk dapat melanjutkan lagi. Selanjutnya untuk masa pandemi ini, saya sebagai pengajar dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tak lupa pula mengingatkan untuk sebisa mungkin kalian untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga diri, menjaga imunitas kalian untuk supaya lebih ditingkatkan lagi. Gimana caranya? Tentu sudah banyak di media-media, di televisi, ataupun dimanapun, di surat kabar atau apapun itu, di internet pun, bahwa cara untuk meningkatkan atau mencegah kalian untuk supaya terkena wabah ini seperti itulah. Tak lupa pula untuk di materi kegiatan olahraga ini, otomatis saya hanya akan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang harus kamu lakukan di rumah ataupun yang bisa kamu lakukan di rumah. Seperti contoh ya, untuk pengembangan diri kamu, untuk pengembangan kesehatan kamu, kamu bisa melakukan push up, sit up, squat jump, itu bisa meningkatkan imunitas kamu. Selain dari berjemur, selain dari makan yang cukup, ya, selain dari istirahat yang cukup.
itulah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi ini dan melewatinya dengan selamat. Tak lupa pula kita mengucapkan puji syukur kita masih diberi kesempatan ini. Sekian, nanti mungkin kalian akan disibukkan untuk melihat foto-foto kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang ada di Sanawiyah ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, siswa dan siswi baru MTS Goyatul Jihad. Selamat datang, selamat bergabung dengan sekolah pembesaran kita Madrasah Sanawiyah Goyatul Jihad. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Zelani. Bapak di sini sebagai pembina Eskul Marching Band dengan unit Marching Band Goyatul Jihad The Corps. Bapak di sini akan menjelaskan tentang Eskul Marching Band Goyatul Jihad. Eskul Marching Band Goyatul Jihad berdiri pada tahun 1996. Ya, kalau nggak salah ya, adik-adik. Udah lama banget ya. Bapak di sini pembina kelima. Dulu semenjak berdirinya drum itu dimotori oleh almarhum Bapak Subarna. Dengan gigih Pak Guru Bapak Subarna sampai menjadikan drum ini ada di Goyatul Jihad dan sekarang dipimpin sama Bapak. Apa sih serunya ikutan marching band itu? Nah, adik-adik kalau ikutan marching band serunya kita bisa lomba. Lombanya itu bukan hanya di dalam kota aja, tapi di luar kota. Sampai-sampai kita pernah mendapatkan prestasi juara 1 provinsi Jawa Barat di Ciamis. Ya. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, perlombaan drum band tetap diselenggarakan, ya, tetapi lombanya lewat virtual. Seperti inilah kita main, nanti dinilai juri. Bagi kalau penampilan kita bagus, bisa jadi yang terbaik, berarti kita juara. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini, drum band tetap aktif dan lombanya pun masih tetap ada. Jadi buat adik-adik yang pengen berprestasi, pengen mengembangkan bakatnya di bidang kesenian musik, ayo ikutan drum band. Seru loh. Alat drum band itu banyak, seperti ada di sini. Ini alatnya alat perkusi. Ya, di drum itu bukan hanya alat seperti ini, tapi dibagi 3 alat. Yang pertama perkusi, yang seperti ini. Perkusi itu alat pukul. Jadi alat yang dipukul itu namanya perkusi. Yang kedua alat tiup. Di kita alat tiup pakai trompet. Ya. Yang ketiga color guard. Warna dari permainan alat musik yang diatur dari color guard. Color guard itu terdiri dari pemain bendera, ya, pemain bendera, atau adik-adik kalau yang sukanya nari, nah itu cocok buat main color guard. Oke, tidak panjang lebar lagi, Bapak akan menjelaskan satu-satu alatnya biar lebih jelas sekali. Kita ke alat pukul terlebih dahulu. Yang pertama ini alat pukul namanya stick. Ya. Setiap alat pukul pasti punya stick, jangan pakai tangan ya. Yang pertama ini yang kecil satu nih namanya senar drum. Ya, senar drum. Ya, ini namanya senar drum. Alat yang pertama. Kita lanjut alat kedua.
Ini yang tadi Bapak mainkan ini namanya quinton atau tom ya. Ada 5. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada yang kecil di sini. Ya. Ini alat yang kedua. Sekali lagi namanya tom, dan yang ketiga ini alat pukul yang ketiga namanya bass drum. Ya, lanjut alat yang keempat, simbal. Ya. Walaupun kelihatan cuma kayak tepuk tangan, tapi banyak variasinya. Bagi yang suka rame-rame enak nih. Alat yang kelima di perkusi, di alat pukul. Ini namanya, tapi sekarang kalau yang kayak gini masih namanya marching bell, tapi alatnya sekarang udah gabung sama alat yang perkusi. Ini beda, tetap dipukul cuma beda. Namanya ini masuknya ke alat pit instrumen. Ya. Sekali lagi ini namanya alat pit instrumen. Nanti bakal banyak sekali. Bukan kalau buat pit instrumen bukan hanya marching bell, tapi masih banyak lagi. Ya, yang suka main melodi atau suka dengan piano, belajar ini insya Allah kalian pasti bisa. Selanjutnya alat tiup. Alat tiup di kita sebenarnya banyak alat tiup. Ada pianika, kalau di SD kan biasanya pakai pianika. Kalau di kita tuh pakai trompet, ya. Atau istilahnya kalau alat tiup tuh horn line. Ya. Bapak akan sedikit main di alat tiup yang kita ada, yaitu trompet. Ya. Bagi kalian yang suka main band, kalau kalian suka main band sekarang pasti lebih enak kalau pakai trompet. Ya. Ya, itulah alat tiup. Oke, alat selanjutnya yaitu kalegat. Ya, penari, bisa disebut penari juga ya. Jadi alatnya tuh yang pertama flag, terus ada saber, ada airlet, dan masih banyak lainnya. Soalnya kalau dari pemain kalegat tuh bebas mau pakai alat apa aja dia bisa. Ya. Oke, Bapak akan menjelaskan salah satu alatnya yaitu flag. Nah, ini alatnya. Ini namanya flag. Ya, tingginya sekitar 175 cm. Tinggi ya. Walaupun ada misalkan tingginya cuma 150, tetap masih bisa kok pakai ini. Jadi lebih tinggi tokatnya. Jadi ada aba-abanya, jadi posisi siap seperti ini kalau di flag. Bend up. 2, 8, Nah, itulah alat-alat marching band dan tujuan. Dan masih banyak lagi alat-alat lainnya. Mungkin dari Bapak masalah marching band cuma sampai di situ dulu. Pengen lebih jelasnya lagi, ayo ikutan marching band di MTs Bertujuan. Seru loh. Banyak teman, banyak kenalan lagi sama kakak-kakaknya nanti. Ya.
kita bisa jalan-jalan bareng. Kalau di Martinen kita bisa jalan-jalan bareng karena kita selain ada perlombaan, kita juga ada tampilan-tampilan di sekolah-sekolahnya yang lainnya. Insya Allah dengan marching band kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru, berbeda dari sekolah sebelumnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Najini Hakim. Saya sebagai Ketua Paskibra MTS Gayatul Jihad. Lambang Paskibra yaitu bunga teratai. Bunga teratai memiliki arti 3 helai daun yang tumbuh ke atas, artinya paskibraka harus belajar, bekerja, dan berbakti. 3 helai daun yang tumbuh mendatar atau samping, artinya seorang paskibra harus aktif, disiplin, dan bergembira. Artinya adalah bahwa setiap anggota paskibraka memiliki jiwa yang sangat mulia. Dan mengapa lambang anggota paskibraka dilambangkan dengan bunga teratai? Karena bunga teratai tumbuh di lumpur dan berkembang di atas air, yang bermakna bahwa anggota paskibraka adalah pemuda dan pemudi yang tumbuh dari orang biasa tanah air yang sedang berkembang dan membangun. Perkenalkan, nama saya Dermawan, saya pembina Paskibra MTS Gayatul Jihad. Paskibra MTS Gayatul Jihad diresmikan atau didirikan pada tanggal 21 April 2018. Dan Paskibra MTS Gayatul Jihad tidak cuman mengibarkan bendera merah putih, tetapi di luar kita sering mengikuti perlombaan, yaitu perlombaan Paskibra, antara lain PBB di tempat, PBB di jalan berjalan, variasi formasi, mungkin ada perlombaan variasi formasi musik atau PBB musik. Mari teman-teman bergabung di organisasi Eskul Paskibra dengan cara mengisi link yang akan dikasih oleh panitia Matsama.